Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Yuko berkata, "Tunggu, kenapa ledakannya semakin kuat dan kuat? Berapa banyak yang kalian pakai?" "Tentu saja, semuanya telah terpasang." "Hah? Yaudah, yuk, lari. Itu akan runtuh sekarang." Mereka pun terus berlari keluar gua. Sebelum ledakan lanjutan terjadi dan goanya runtuh, mereka sempat keluar. Ya Tuhan, bahan peledak ini sangat kuat. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan menguranginya. Yuko berkata, "Untungnya, nggak ada orang yang nggak bersalah terluka." Lalu tiba-tiba, ada yang keluar. "Hei, sial, dia nggak mati." "Oh jelas, pengikut Dewa Matahari tidak akan mati segampang itu. Sekarang, kau yang pantas mati." Dia menyerang ke arah Ryuko dan kawan-kawan. "Astaga, ini buruk." Ryuko berkata, "Evakuasi semua orang bersamamu terlebih dahulu. Aku akan mengurus hal ini." Jangan berpikir untuk pergi. Dewa Matahari tidak akan terkalahkan. Terimalah pensucian Dewa Matahari, kemarahan Dewa Matahari. Thunderbolt! Dia menyerang Ryuko, tapi untungnya Ryuko berhasil menghindar. Sial, Virtual Stone ini sangat ganas. Dalam hati Ryuko, dia nggak boleh diizinkan untuk mengontrol Virtual Stone. Kehendak Dewa Matahari datang. "Hari ini, matilah kau!" Lalu tiba-tiba, Ryuko memunculkan bloodline-nya dan langsung mengambil Virtual Stone-nya. "Hei, beraninya kau mengambil kecemerlangan yang diberikan Dewa Matahari padaku? Apa kau cari mati?" Ryuko membalas, Wah. Datanglah dan tangkap aku kalau kau bisa. Hei, aduh, bahkan kau nggak bisa mengambil batu ini. Benar-benar pemula. Iya, saatnya mengakhiri semua ini. Tapi Ryuko dengan cepat, dia mengambil pedangnya dan langsung menyerang orang itu. Dan dia pun langsung tewas terbelah dua. Dalam hati Ryuko, ini menjadi sangat menarik. Kelihatannya, Virtual Stone sementara ini meningkatkan kekuatan spiritualnya. Lalu kita sekarang melihat Yuko pergi ke rumah rahasia Chi. Chi Wushuang berkata, "Pemilik keluarga Yun, kau kembali." Xianchen merespon, "Kepala keluarga Chi sudah lama sekali." Yuko berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Ayo pergi dan temui Poison King dahulu." Kita melihat Raja Racun masih dalam keadaan pingsan. Xianchen berkata, "Gak terduga. Bahkan Poison King dikendalikan oleh Virtual Stone." Raja Obat berkata, "Leontin Giok ini dapat memblokir pengaruh batu virtual. Maka dengan obat penyulingan Leontin Giok ini, seharusnya bisa melepaskan kendali pada Poison King." Nah, itu hebat. Oke, ini semuanya. Gimana? Apa itu cukup? Itu pasti cukup untuk menyelamatkan orang tua ini. Nalan Meng berkata, "Saat ini, begitu banyak orang di Wutian yang terkendali. Leontin Giok kecil ini terlalu sedikit. Sepertinya, kita harus memikirkan sesuatu yang lebih hebat." Lalu mereka mulai membunuh orang-orang dari Sekte Cahaya. Sampah. Kalian nggak bisa memegang Virtual Stone. Itu benar-benar menghina Dewa Matahari. Bahkan membiarkan orang rendahan seperti itu mencegah dan membunuh para pengikut. Yang mulia, mohon tenang. Kami para bawahanmu pantas mati. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian ini? Aduh, tuanku, yang mulia, harap tenang. Yang mulia, mari kita salahkan orang rendahan itu. Awalnya, rencana berjalan seperti biasa, tetapi dia menghancurkan segalanya. Ya, yang mulia, itu semua adalah kesalahan orang rendahan itu. Kita melihat pemimpinnya ada 3. Yang kiri berkata, "Sampah." Yang tengah berkata, "Jika orang rendahan ini bisa tunduk kepada kita, sekte kita akan memiliki bantuan yang kuat." Yang kanan berkata, "Hal itu masuk akal. Kalian bertiga, pergilah untuk bernegosiasi dengan pria rendahan itu dan biarkan dia digunakan oleh sekte. 2 orang rendahan lainnya yang juga mencuri aura juga harus ditangani." "Baik, tunggu. 2 orang rendahan yang mencuri aura itu, aku akan segera menangani mereka sendiri." Kita kembali ke Ryuko. Yue Chen berkata, "Pria jahat, lihat seberapa tinggi aku terbang." Yuko merespon, "Hati-hati, kau bisa jatuh." Dalam hati Xianchen, "Udah lama aku tidak melihat senyum hangat di wajah kakakku." "Yuko, itu semua sepadan untuk melihatmu lagi. Kau sudah bekerja keras hari ini." Lalu tiba-tiba
di tengah cahaya siang-siang bolong ada sebuah petir. Hah? Bagaimana bisa ada petir di hari yang cerah ini? Yuko lalu mulai terlihat seperti saluran ruang dan keluar para bawahan dari sekte cahaya. Yuechem berkata, mereka adalah orang-orang dari sekte dewa. Bagaimana mereka bisa muncul begitu aja? Yuko berkata, itu adalah Void Crack. Yuko, kau harus dihukum oleh Dewa Matahari karena menghancurkan Virtual Stone-ku dan membunuh para pengikutku. Tetapi Dewa Matahari yang agung ini mengasihani semua makhluk. Selama kau bergabung dengan sekte cahaya, Dewa Matahari akan selalu melindungimu. Oh, bagaimana jika aku tidak mau? Kenapa kau tidak mau? Dewa Matahari akan memberimu kemuliaan tanpa batas dan menjadikanmu penguasa dunia ini. Penguasa? Terdengar cukup bagus. Aku tahu itu, aku tahu. Kau berbeda dari yang lain. Datang dan berlututlah padaku dan terimalah pensucian Dewa Matahari. Lalu Yuko maju. Dia berkata, ada pepatah lama yang terdengar bagus. Penjahat itu mati karena terlalu banyak bicara. Lalu Yuko langsung maju dan langsung menyerang. Hei, dasar rendahan, kau benar-benar gak pantas mendapatkan anugerah Dewa Matahari. Aku akan menghukummu untuk Dewa Matahari sekarang juga. Hei, bubar, ayo kembali. Lalu mereka memunculkan formasi cahaya. Lalu Yuko dengan cepat memunculkan belat lainnya dan langsung menangkap mereka semua. Hei, ini apa-apaan ini? Dasar rendahan, kau menolak bersulang karena dipaksa meminum forfeit. Hah? Yang ngerti coba bisa komen di bawah. Oke, lanjut. Aku akan mencoba penelitian yang baru kutemukan. Nah, rendahan, kau mempermalukan menghubung dewa begitu banyak. Dewa Matahari tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, gitu. Lalu Yuko terus mengayun-ayunkan mereka sampai 30 menit. Yuko berkata, ya udah, kalian bisa pergi dari sini. Kau, tunggu aku. Dewa Matahari tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau kau ingin pergi, cepatlah pergi. Atau aku akan memasukkan celana itu tepat di mulutmu. Kalau kau mengatakan sesuatu lagi. Mereka pun langsung kabur. Sekarang kita melihat ke Yechong dan juga Paichi. Mereka sedang ada di Virtual Stone. Dalam hati Paichi, kekuatan spiritual dari Virtual Stone itu sangat luar biasa. Dan itu nggak akan lama lagi sebelum 1000 hantu benar-benar terbangun. Lalu bloodline-nya Paichi berkata, hati-hati, kekuatan misterius itu akan datang. Apa? Lalu muncul salah satu pemimpin dari sekte cahaya. Dia berkata, apakah orang-orang rendahan juga layak ikut campur dengan kemuliaan ilahi Dewa Matahari? Dan dia langsung menyerang Yechong dan juga Paichi. Mereka berdua pun terhempas. Yechong berkata, sial, itu hampir poin terakhir, itu mengganggu. Paichi berkata, orang-orang yang datang ini, mereka nggak lemah, kita nggak bisa memaksanya. Brengsek, matilah untukku. Yechong menyerang, kau melebih-lebihkan kemampuan. Hah, sial, kenapa aku nggak bisa bergerak? Dalam hati Yechong, apakah ini kekuatan dunia itu? Gerakannya nggak terlihat, tetapi kami benar-benar ditekan. Bloodline-nya Paichi berkata, dia adalah jiwa yang terhormat, tetapi dia mengendalikan segalanya dengan pikirannya. Dan gak satupun dari kalian yang bisa menjadi lawannya. Yechong itu bodoh, akan buruk bagimu dan juga aku jika hal ini terus berlanjut. Sekarang adalah saat yang tepat untuk bekerja sama dengan dewa. Aku akan membantu. Paichi berkata, Junior gak tahu bahwa jiwa yang terhormat datang secara gak terduga. Sebelumnya kami lalai dan menunda rencana besar Dewa Matahari. Aku benar-benar minta maaf. Apakah pencuri juga pantas menyebut nama Dewa Matahari? Kejahatan mencuri kekuatan spiritual gak bisa diabaikan. Izinkan aku membersihkan rintangan untuk Dewa Matahari. Paichi berkata ke bloodline-nya, Nether Eye, bukankah kau mengatakan untuk membantuku tadi? Kenapa kau belum selesai? Bloodline-nya berkata ke Paichi, ketika aku disegel, aku merasakan kekuatan yang sangat murni. Kekuatan itu berasal dari Fragment of Dawn. Mungkin itulah tujuan mereka di sini. Mendengar itu, Paichi berkata, aku tahu keberadaan Fragment of Dawn itu. Lalu akhirnya mereka berdua dilepaskan. Kau bilang kau tahu keberadaan Fragment of Dawn itu. Pencurian kekuatan spiritual adalah kesalahan kita berdua. Aku, Paichi Shan, bersedia bergabung dengan kultus Dewa Matahari untuk menemukan puing-puing yang berserakan di Hautian untuk Dewa Matahari. Yechong berkata, aku juga ikut bergabung. Dalam hati Yechong, bagaimana Paichi Shan ini tahu banyak tentang sekte ini? Gak semua orang yang ingin bergabung di sekte Dewa Matahariku bisa bergabung langsung. Jika Anda ingin mengetahui lokasi persis dari fragment tersebut, aku harus pergi ke suatu tempat. Si pemimpin bertanya, apa kau mengulur waktu? Paichi menjawab, saat ini Hautian gak lagi bisa terus memberikan kekuatan spiritual untuk fragment di tangan yang mulia. Tempat itu memiliki populasi yang besar dan merupakan tempat yang sangat baik untuk mengumpulkan roh. Gak hanya dapat mengumpulkan roh, tapi juga menemukan keberadaan fragment, sehingga Anda dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pemimpinnya berkata, dengan cara ini, aku akan mempercayaimu sekali. Kalau kau bertindak di luar itu, aku pasti akan membuatmu merasakan kematian. Moyang, pergilah bersama mereka. Baik, dalam hati si pemimpin, pria rendahan ini sepertinya mengenal kita dengan baik. Apa identitasnya dan apa tujuan dia? Aku akan memenuhi harapan Anda. Akhirnya, orang-orang dari sekte cahaya pun pergi. Saat bagus, ini berhasil. Tunggu aja kesempatan untuk meraih Fragment of Dawn dan kau akan bisa mendapatkan kekuatan yang kau inginkan. Yuko bertanya, Raja Obat, apakah benda ini benar-benar bisa membangunkan orang-orang Wutian? Raja Obat menjawab, Leontin Gyok ini mengandung unsur rumput pemburu jiwa
yang sudah lama punah. Seharusnya nggak ada masalah. Lalu akhirnya Raja Racun pun bangun. Aku benar-benar tidur cukup lama kali ini. Loh, bukankah ini permaisuri pengobatan atau Raja Obat? Apa yang membawamu ke sini? Lalu Raja Obat langsung memeluknya. Aku ini seorang pria berkeluarga. Pada awalnya, pikiranmu dikendalikan. Jika Raja Obat nggak datang tepat waktu, aku khawatir nyawamu akan menghilang. Raja Racun berkata, bukankah kau mengatakan bahwa kau putus denganku dan nggak ada hubungan lagi dalam hidup ini? Jika tidak, aku nggak akan marah untuk sementara waktu dan menikahi saudara perempuanmu. Raja Obat membalas, aku marah saat itu, tapi siapa sangka kau benar-benar pergi. Dalam hati Yuko, nggak disangka plot yang dibawa di awal masih ada dalam cerita ini. Salahkan aku juga, mereka seharusnya memiliki akhir yang lebih baik. Kita melihat semua orang di kota telah terkendali oleh sekte cahaya. Hidup Dewa Matahari. Lalu Yuko, dia keluar dan meledakkan petasan. Tapi seperti petasan obat yang membuat semuanya menjadi sadar. Loh, kenapa aku ada di sini? Aku merasa sangat lelah dan ngantuk. Nah, aku berhasil. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Jangan takut dari kecil. Kakak berjanji akan membuatmu merasa seperti ingin mati. Loh. Nalan Meng berkata, dia hanya dicuci otak oleh agama teologis. Ini cukup menyedihkan baginya. Jangan khawatir, gak akan ada masalah besar dengan adanya Raja Obat. Nah, berhasil. Hidup Dewa Matahari. Yuko berkata, katakan padaku, apa tujuanmu? Di mana Virtual Stone yang tersisa? Isi daya Fragment of Dawn. Biarkan Dewa Matahari datang ke dunia ini. Virtual Stone tersebar di banyak tempat. Kita melihat di perguruan tinggi Tianfu. Yuko berkata, aku sangat merindukan hari-hari di sini pada masa lalu. Aku bisa makan roti kuku sesuka hati. Si Ancem berkata, ini gak serius. Ayo temukan Sushi. Sushi XUSHI. Dan kakak Meng juga dengan cepat. Mereka harus berdamai satu sama lain. Lalu tiba-tiba, hey, siapa itu? Ciko, ini kami. Saudara Ling Huang. Saudara Ling Huang, apa yang terjadi? Ling Huang menjawab, sebelumnya beberapa orang yang mengaku beragama datang dan menguasai seluruh kampus. Apakah para pendahulu tahu di mana batu virtual yang bisa mengendalikan pikiran orang-orang? 1 hari yang lalu, Virtual Stone dipindahkan oleh Pai Chishan dan orang-orang beragama. Apa? Lalu tiba-tiba handphonenya Yuko berbunyi. Yuko ditelepon oleh Nalan Meng. Nalan Meng berkata, Yuko, aku tidak menemukan keberadaan Virtual Stone. Hanya ada lingkaran sihir yang indah. Mungkinkah itu? Kita sekarang pergi ke perbatasan Taikin. Kita melihat batu virtual yang sangat besar yang dijaga oleh para pengikut dari sekte cahaya. Seorang prajurit berkata, mereka telah datang. Batu besar itu berupa Virtual Stone. Bagaimana jika kita juga dikendalikan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang lagi berkata, jangan khawatir, kita memiliki Red Crystal yang disiapkan oleh Tuan Xiang. Berhenti! Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kalau kau mendekat, lalu si pemimpinnya menyerang mereka dan langsung membunuh mereka semua. Sekarang kita melihat seekor burung yang sedang dikendarai oleh Yuko, Nalan, Xianchen, Yuechen, Ci Wushuang, Raja Obat, Raja Racun, dan juga si kakek pohon. Loh, bisa berbentuk manusia, bisa berubah bentuk, guys. Nalan berkata, maksudmu sekte itu telah mengubah tujuannya ke Taikin? Yuko berkata, ada kemungkinan basis sekte di Wutian juga telah dihancurkan untuk mengisi daya Fragment of Dawn. Targetnya pasti dipindahkan. Taikin paling dekat dengan Wutian, kemungkinannya paling besar. Dalam hati Yuko, si Tuwushu sebagai penjahat cerita sebenarnya harus memiliki pemahaman tentang urusan teologi. Xianchen berkata, Yuko, kau di sini. Yuechen berkata, wah, ternyata Taikin terlihat seperti ini. Lalu kita melihat di kota. Mereka melihat para penduduk sedang dibombardir. Kemungkinan terburuk benar-benar terjadi. Tapi jangan khawatir. Lalu kita melihat seseorang melapor kepada si Tuwushu. Orang itu berkata, yang mulia, Red Crystal tidak memiliki efek dan kekuatan teisme telah menyebar ke Yanqing. Si Tuwushu menjawab, benar aja, dia telah dikalahkan. Yuko pernah menuliskannya pada aku saat itu. Dan aku telah menduga bahwa cepat atau lambat ini akan datang. Turunkan perintah untuk meninggalkan wilayah yang terkena dampak. Kawal orang yang tersisa untuk mengungsi ke arah Taliao. Baik, sepertinya aku nggak bisa menghabiskan waktu terakhirku dengan tenang. Di musim gugur yang penting ini, nggak ada yang bisa kulakukan. Sisanya terserah padamu, Liu Kuo. Lalu tiba-tiba, pintunya dihancurkan. Ternyata itu orang-orang dari Sekte Cahaya. Mereka melempar kepala dari orang tadi. Lalu seseorang dari Sekte Cahaya mengambil pedangnya dan langsung mengancam si Tuwushu. Dia berkata, Pak Tua, aku mendengar bahwa kau tahu keberadaan Fragment of Dawn. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Aku tidak tahu mengenai Fragment of Dawn yang kau katakan. Benarkah? Aku ingat kau memiliki seorang putri, iya kan? Aku tahu di mana kau menyembunyikannya. Kalau kau nggak mengatakan apa-apa, binatang, beraninya kau. Wanita yang depan berkata, apakah dia benar-benar mengetahui keberadaan Fragment of Dawn? Pai Chi menjawab, dengan 20.000 hati, pencuri tua ini mengetahui lebih banyak hal daripada yang dapat kau bayangkan. Si bloodline-nya berkata, itu nggak baik, ambil setengah langkah ke kiri. Lalu tiba-tiba muncul bloodline dari Liu Kuo. Yuko berkata, saya minta maaf yang mulia, saya sedikit terlambat. Itu nggak terlalu terlambat. Liu Kuo, kau terlalu bertele-tele. Mereka berdua menyerang Liu Kuo, tapi Liu Kuo berhasil menahannya.
Jangan berpikir untuk bisa pergi dari sini. Kau berani menghalangi Dewa Matahari? Cari mati. Lalu tiba-tiba dari belakang ada yang menahan dia. Ternyata itu adalah rubah berekor 9 dan juga si orang memakai mantel. Sedangkan Paichi, dia diserang oleh Tongsing dan juga Chi Wuxiang. Dalam hati Paichi, Isle of Healing Mind, bukankah kau mengatakan bahwa tidak akan ada kecelakaan? Apa yang sedang terjadi? Pelatihnya menjawab, jangan khawatir, dia akan datang. Paichi berkata, bos, ini aku Paichi Shan. Aku disihir oleh pesona wanita sebelumnya dan itu membuatku melakukan segalanya. Nalam berkata, Yuko, apa yang akan kita lakukan pada mereka? Yuko menjawab, saudaraku Paichi Shan sudah lama meninggal. Bunuh mereka. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Ternyata orang ini adalah pemimpin, benar-benar pemimpin dari sekte cahaya di alam Universal Vulnerable. Pengecut, membiarkanku berurusan dengan orang-orang biasa. Sayang sekali. Dalam hati Yuko, tekanan sangat kuat. Siapa orang ini? Yuko berkata, bawalah yang mulia pergi terlebih dahulu. Kau mau lari? Dengan cepat si pemimpin menyerang mereka. Yuko mencoba menyerang balik menggunakan bloodline-nya. Tapi Yuko terkena serangannya. Walaupun tampaknya seperti invincible. Serangannya tidak terlihat. Dengan hanya menggerakkan tangannya, Yuko langsung dihempaskan ke tanah. Yuko, apa kau baik-baik aja? Gak apa-apa, aku bisa menghadapinya. Dalam hati Yuko, trik macam apa ini? Bisa menyerangku dari udara. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan kami. Dengan cepat, si sage pohon langsung mengikat tubuh dari si pemimpin menggunakan kayu-kayunya. Di depan raja yang berbudi luhur, kenapa kau berani melawan orang rendahan? Hahaha, Wooden Man. Menarik. Dengan satu serangan, Wooden Man langsung terbelah menjadi dua. Sage! Dan si pemimpin dari jauh, dia menggenggam leher Yuko. Dia berkata, orang kelas bawah sepertimu gak pantas mendapatkan restu dari Dewa Matahari. Anakku, jangan lupakan aku. Lalu si Tushu bertransformasi ke mode perang. Orang ini meremehkan Taikin pada tahun-tahun itu. Paichi langsung bersujud. Paichi berkata, yang mulia, tolong maafkan aku gak sengaja kehilangannya. Ternyata Yuko berhasil kabur. Yang terpenting sekarang adalah keberadaan fragmen tersebut yang mulia. Lebih baik untuk melihat apa yang tertulis di dalam peralatan itu. Dalam hati Paichi gak bisa diduga teknik itu ini akan dikalahkan. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Si Bloodline berkata, seperti yang aku katakan, kekuatan mereka di luar perlawanan dunia ini. Tas suratnya kosong. Apa? Orang rendah sialan. Berani aku mempermainkanku. Kita melihat Yuko berhasil kabur. Raja Racun berkata, jika bukan karena kau berguna, aku akan meracunimu. Kita melihat si sage pohon yang sedang sekarat. Raja Obat berkata, kondisinya gak baik. Aku belum pernah merawat tanaman. Wine. Buset, udah sekarat masih minta wine. Yuko berkata, pada akhirnya aku bahkan gak bisa menyelamatkan yang mulia dan bahkan menyebabkan raja yang baik terluka parah. Nalam berkata, kau gak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Penampilan master seperti itu sudah di luar kemampuan kita. Dalam hati Yuko, yang mulia, jika bukan karena Anda, aku khawatir aku akan dibunuh oleh pria berjubah hitam itu. Yang mulia takut itu adalah hal buruk dan keberadaan Wuyo tidak akan diketahui. Aku harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu salah. Tunggu, Yuko, apa ada yang salah? Saat diambil, yang mulia benar-benar licik. Tas sutra yang dibawa pergi hanya untuk mengalihkan perhatian para pria berjubah hitam. Inilah yang ingin yang mulia tinggalkan padaku. Lalu Yuko membuka tasnya. Isinya ada sebuah kertas dan sesuatu seperti bola kecil. Nalam bertanya, kenapa kertasnya kosong? Enggak, ini enggak kosong. Lalu Yuko menggunakan skill matanya dan terlihat tulisan di situ. Ayo, bergegas, pergi ke Pincin Pass. Mereka pun sampai di sana. Ternyata di sana ada Fei Long. Fei Long berkata, Yuko, saudara sederhana, akhirnya kau di sini. Di mana yang mulia? Yang mulia, dia. Ya udah, sekarang ikutlah denganku. Kita melihat di dalam ada Wuyo. Ayah, silakan masuk. Nona Wuyo, cepat lihatlah siapa yang datang. Wuyo, kakak Yuko. Kakak Yuko, di mana ayahku? Bukankah ayahku mengatakan bahwa dia akan pergi kembali bersamamu? Yuko menjawab, maafkan aku gagal melindungi yang mulia untuk kembali. Ayah, dalam hati Yuko, aku tidak akan pernah membiarkan pengorbanan yang mulia sia-sia seperti ini. Sekte cahaya, kalian akan membayar harganya. Sekarang kita melihat di benteng Pincin Pass di sebuah ruang konferensi mungkin. Jika itu benar seperti yang kau katakan, maka jumlah total orang yang hadir mungkin gak ada artinya lagi bagi yang mulia. Saat ini, saatnya untuk mencari tahu tentang fragmen itu dan tujuan pengumpulannya. Jika tidak, kita akan sangat pasif. Bukankah yang mulia situ meninggalkanmu sesuatu? Aku sudah cek suratnya dan gak ada informasi tentang agama kecuali suratnya. Hanya ada obat mujarab ini dan aku gak menemukan trik apapun setelah membacanya dengan Sky Eye. Mungkinkah itu? Tongsing berkata, mungkinkah ini sejenis pil yang bisa meningkatkan kekuatanmu secara signifikan setelah meminumnya? Qian Hui berkata, setelah meminum pil ini, kau tidak akan takut dengan orang itu. Raja Racun membalas, obat mujarab ini tidak memiliki aura dan jelas tidak akan meningkatkan kemampuan. Benda ini terlihat seperti benda ajaib. Dalam mati Yuko, senjata ajaib. Lalu Yuko seperti melakukan sesuatu dan muncul sebuah hologram.
hologram situ Wushu. Yuko, kalau kau melihat pesan ini, itu membuktikan bahwa lelaki tua ini sudah tidak ada lagi. Aku tidak punya banyak waktu tersisa, jadi kamu nggak perlu sedih. Selanjutnya, kau harus mendengarkan dengan cermat apa yang akan aku katakan. Ini tentang kelangsungan hidup seluruh dunia. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!